Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang MSCI. Jadi kan BRMS di November lalu berhasil masuk ke MSCI. Nah, kira-kira di Februari 2026 nanti harus berapa nih harga energi, Dewa, sama Bumi supaya bisa masuk juga seperti halnya BRMS. 2025 ini benar-benar tahunnya Konglo gitu. Ada Konglo Prayogo, ada Konglo Sinarmas, ada Konglo Salim, belakangan ada Konglo Hapsoro. Sekarang Bakri juga kayaknya mulai mengejar ketinggalannya. Nah, setelah BRMS-nya naik panggung, kira-kira tiga lainnya bisa apa enggak gitu. Dan kalau mau masuk, kira-kira harganya masih berapa? Nah, Bumi sama BRMS itu Bakri bukan satu-satunya pengendali, tapi ada juga grup Salim. Hanya saja kita nggak bisa melihat nama Salim berapa. Ya mungkin bisa sih kalau ada apa company profile atau struktur yang lengkap ya. Tapi basically orang sudah tahu bahwa Bumi dan BRMS ini sudah ada unsur Salimnya. Nah, energi kalau nggak salah masih Bakri. Dewa juga kayaknya sudah ada Salimnya juga kayaknya ya. Nah, jadi kalau kita bicara grup Bakri ini sebetulnya dia juga nempel ke grup Salim. Dan mungkin karena ada tangan dingin grup Salim juga, makanya sekarang pengelolaan perusahaannya lebih bagus daripada yang dulu. Baru-baru ini juga Bumi terbitin obligasi dengan kupon yang saya kira eh, cukup kompetitif gitu. Artinya dia berani bayar rate segitu dan orang mau beli itu menunjukkan ada trust ke company-nya. Tapi ya ini bukan rekomendasi buy sell hold baik saham maupun obligasinya ya. Ini cuma membahas dari sisi teknis. Nah, kalau mau hitung MSCI, kita harus pakai asumsi. MSCI itu kan standarnya untuk US. Jadi mereka menggunakan cut-off dalam mata uang US dollar. Harus saya rupiahkan. Nah, saya pakai kurs 16.700. Kemudian dia punya market caps sama free float market caps. Itu ada di dokumen MSCI November. Kalau di Februari nanti ada lagi dokumennya. Jadi setiap kali dia mau publish, dia akan menerbitkan dokumen sebagai acuan untuk MSCI pada periode berikutnya. Nah, kalau sekarang di bulan Desember saya sedang rekam belum keluar, baru keluarnya nanti di bulan I think Januari gitu. Nah, jadi saya pakai yang November. Kemudian free float saya pakai yang ada di RTI karena si MSCI itu dia punya angka free float yang somehow berbeda sama nggak berbeda total sih, tapi saya lihat kayaknya ada perbedaan dengan yang ada di RTI. Kalau di RTI itu semua yang di bawah 5% itu nggak masuk free float. Sementara kalau di MSCI dia masih lihat-lihat nih. Kalau misalnya ada pihak yang punya saham itu pada saat sebelum IPO, misalnya 3%, setelah IPO kan dia akan masuk ke yang di bawah 5, dia nggak free float. Tapi sama MSCI tetap nggak dihitung, karena dia nggak tuh investor strategis. Sama juga dengan FTSE, FTSE. Mereka juga pakai prinsip yang sama. Nah, untuk itu saya pakai asumsi free float RTI, yang mungkin ya untuk beberapa saham itu lebih besar dibandingkan yang dipakai oleh MSCI. Tapi it's okay gitu. Nah, kemudian pada saat saya melakukan simulasi ini, harga sahamnya per tanggal 13 November 2025. Nah, langsung saja ya. Jadi tanggal 13 November itu harga energi 910, total market caps-nya 20 hampir 24 T, free float market caps-nya kalau dikalikan dengan porsi masyarakat yang ada di RTI itu 13,36 T. Nah, untuk bisa masuk ke MSCI standar, standar itu adalah large dan mid cap-nya MSCI. Itu kalau dengan standar 16.700 ketentuan MSCI November, harganya itu minimal harus 2.115 atau naik 132%. Nah, kemudian Dewa, ya, Dewa itu market caps-nya 17,5 T, free float-nya 10,31. Kalau dia mau masuk ke standar, itu lebih tinggi naiknya, harus 218% atau 1.370. Ini maksudnya dari harga yang saya contohkan ya. Nah, kalau Bumi pada saat saya buat itu 224, total market cap-nya 83 T, free float-nya 22,45. Kalau mau masuk ke MSCI standar sesuai ketentuan November, maka minimal harus 278 atau plus 24%.
Jadi bumi eh, ini sekali lagi ya cuma pakai harga ya. Kita belum menggunakan kriteria-kriteria lanjut, simple cuma dari harga aja. 24, 218 dan 132%. Eh ini hanya jika ya, jika ya, if ya. Karena satu dan lain hal, wah benar nih si energi sama dewanya terbang gitu. Eh dan bisa sampai ke harga itu atau bahkan lebih tinggi lagi, sehingga tetap masuk di sampai di level tersebut. Menurut saya dia tetap akan kena di ketentuan extreme return. Karena di dalam MSCI itu ada ketentuan extreme return yang kalau naik terlalu tinggi atau bahasanya digoreng gitu ya. Angus nih. Itu bisa aja dia punya inclusion digagalkan. Karena MSCI itu ada standar nih, return 1 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, sampai dengan sekian hari itu tidak boleh melewati angka tertentu. Kalau melewati, dianggap dia itu melanggar, bukan melanggar sih, jadi dianggap extreme return, sehingga itu dikeluarkan. Kalau bumi ya, somehow jika bisa ya, Eh, menurut saya harusnya bisa masuk karena dia tidak se ekstrim yang keduanya. Kan yang satu lagi naik 100%, satu lagi naiknya 200%, 132 sama 200%. Nah, apalagi naiknya itu bukan di eh, dalam waktu 3 bulan nih ke Februari. Jadi kalau misalnya naiknya terlalu tinggi, memang akan mungkin ya, mungkin akan kena di seleksi. Karena seleksinya itu eh, mencapai extreme return-nya bukan angka absolut, tapi angkanya dibandingkan dengan rata-rata return dalam grup tersebut gitu. Jadi memang ada ketentuan dari MSCI-nya. Jadi bisa masuk, bisa gagal gitu. Nah, asumsi harga di atas belum mempertimbangkan nanti di Februari dia umumkan angka baru. Nanti kira-kira berapa? Secara historis sih biasanya bisa naik 5-6% setiap kali evaluasi. Karena dia menggunakan statistik distribusi normal gitu. Jadi di dalam range tertentu yang dianggap sebagai medium to large cap itu bergerak berdasarkan harga-harga saham yang ada dalam 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 total saham tersebut. Jadi kalau secara umum harga saham naik, maka akan geser ke samping ke atas. Tapi kalau secara umum harga saham turun, bisa aja dia geser ke bawah. Nah, itu baru bisa tahu di dokumen yang Februari 2026. Kemudian juga ada ketentuan likuiditas transaksi atau pakai istilah ATVR, Annualized Trading Value Ratio. Kalau di bawah angka itu, dia juga akan dikeluarkan. Kemudian kadang-kadang harus di ranking juga sama kandidat-kandidat yang lain. Sama kan tahun depan si MSCI mau melakukan penyesuaian free float. Jadi dia akan pakai data KSEI dan dia akan umumkan di akhir Januari. Nah, itu sama kurs satu lagi. Jadi hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi hitung-hitungan angka yang saya sebutkan di atas. Nah, sebagaimana ketentuan MSCI, mereka itu benar-benar orientasinya matematika dibandingkan fundamental. Kadang-kadang kalau ada saham sudah valuasinya tinggi, investor masih hati-hati. Karena kalau terlalu tinggi, dia tidak ada jaminan, maksudnya tidak ada, bukan jaminan sih, tidak ada fundamentalnya, bisa aja saham tersebut dilepas sehingga harganya turun. Nah, saham yang masuk juga tidak jaminan harganya naik. Sebaliknya kalau saham yang keluar juga tidak jaminan harganya turun. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Saya ada buat pakai AI ya, apa satu video singkat lucu-lucuan untuk ini. Nah, kita bisa lihat. Ya, jadi uh, ini orang tanya, Tyson ya ya, Tyson itu dewa kekayaan bukan? Ini Tuti Kong, Tuti Kong itu dewa tanah. Kalau di apa kebudayaan China itu setiap tempat tuh kayak ada dewa penjaga atau dewa tanahnya. Nah, saya coba pelesetan aja, kan dewa bumi kan tanah, dewa bumi gitu. Nah, karena ada grup Bakri, ada energi, jadi energi dewa bumi. Tapi pembahasan saham di sini bukan rekomendasi buy, sell, ataupun hold. Semoga bermanfaat. Terima kasih.